Janganlah engkau meninggalkan salat berjamaah. Para ulama salaf berkata, tidaklah berkumpul suatu perkumpulan kecuali di dalamnya ada wali kekasih Allah Ta'ala yang mendapatkan izin untuk memberikan syafaat terhadap rekan-rekannya. Telah ditetapkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki buta pernah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki seseorang yang akan menuntunku ke masjid. Apakah ada keringanan bagiku untuk salat di rumahku?" Lalu beliau memberi keringanan kepadanya, namun ketika laki-laki itu berpaling, beliau memanggilnya dan bertanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat azan?" Laki-laki itu menjawab, "Benar." Beliau bersabda, "Penuhilah seruan tersebut." Ulama salaf menganggap hilangnya salat berjamaah adalah suatu musibah. Sungguh telah terjadi bahwa salah seorang ulama salaf pada suatu ketika pergi melihat kebun kurma miliknya. Setelah pulang, ternyata orang-orang telah mengerjakan salat asyar, maka beliau berkata, "Innalillah, aku telah kehilangan salat berjamaah. Aku bersaksi atas kalian bahwa kebun kurmaku aku sedekahkan untuk orang-orang miskin." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah kehilangan salat Isya berjamaah, maka beliau mengerjakan salat pada malam itu hingga terbit fajar sebagai ganti dari salat Isya berjamaah yang hilang. Dari Ubaidillah bin Amr al-Qawariri rahimahullahu ta'ala ia berkata, "Aku tidak pernah kehilangan salat berjamaah. Namun pada suatu ketika datanglah seorang tamu kepadaku hingga menyibukkanku dari mengerjakan salat Isya di masjid. Maka aku pun pergi mencari beberapa masjid untuk mengerjakan salat Isya di sana bersama dengan orang-orang, dan ternyata semua orang telah mengerjakan salat, dan semua masjid telah dikunci. Akhirnya aku kembali pulang ke rumahku dalam keadaan sedih atas hilangnya salat berjamaah." Lantas aku teringat sebuah hadits, "Sesungguhnya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 kali lipat." Maka aku pun mengerjakan salat Isya sebanyak 27 kali kemudian tidur. Dan dalam tidurku aku melihat diriku menaiki kuda bersama-sama dengan suatu kaum, sedangkan mereka ada di depanku, dan aku memacu kudaku di belakang mereka, namun aku tetap tidak dapat mengejarnya. Lalu salah seorang dari mereka menoleh padaku dan berkata, "Percuma saja engkau membuat letih kudamu. Engkau tidak akan dapat mengejar kami." Maka aku bertanya, "Mengapa demikian wahai saudaraku?" Ia menjawab, "Karena kami salat Isya berjamaah, sedangkan engkau salat sendirian." Lantas aku terbangun, sementara aku merasa susah dan sedih. Sebagian ulama salaf berkata, seseorang tidak akan kehilangan salat berjamaah kecuali karena dosa yang telah menimpanya. Dan ulama salaf berbela-sungkawa terhadap dirinya sendiri selama 7 hari apabila salah seorang dari mereka kehilangan salat berjamaah. Ada yang mengatakan apabila kehilangan 1 rakaat, dan mereka berbela-sungkawa terhadap dirinya sendiri selama 3 hari apabila kehilangan takbiratul ihram bersama imam. Ketahuilah hal itu wahai saudaraku.
Memperbanyak istighfar. Dalam hadits riwayat Bukhari disebutkan, aku beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya dalam satu hari sebanyak 70 kali. Dan dalam hadits riwayat Muslim disebutkan, ketika hatiku gundah, maka aku beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Abu Al-Hasan Asy-Syadzili menyatakan bahwa sudah seharusnya salik untuk selalu beristighfar kepada Allah meski tidak sedang melakukan dosa. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadits bahwa Nabi begitu sering beristighfar dan bertaubat kepada Allah, padahal Allah sudah dan mengampuni semua dosa Nabi. Bahkan ketika rizki menjadi sulit, maka dengan istighfar pintu rizki akan menjadi terbuka. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadits Ibnu Hibban. Barang siapa menetapi istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, menjadikan kemudahan dari setiap kesedihannya, dan memberinya rizki tanpa dia sangka-sangka. Dan ketika suatu kaum selalu beristighfar, maka Allah tidak akan menimpakan suatu musibah kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama mereka mau beristighfar. Dengan demikian, sudah seharusnya salik untuk selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah, agar dosa-dosa yang telah dilakukannya mendapat ampunannya. Bahkan ketika dia mendapati orang-orang menilai dia sebagai orang yang baik, namun dalam dirinya tidak demikian. Maka bersegeralah untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hal ini diutarakan oleh para ulama.